Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Pernapasan adalah proses pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Oksigen berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan yang diperoleh di lingkungan sekitar. Sedangkan karbon dioksida berasal dari hasil metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena oksigen dapat membantu penguraian bahan makanan, misalnya glukosa, dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, dengan adanya energi, maka kita sebagai makhluk hidup dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga, bekerja, dan lain-lain. Pernapasan pada manusia dilakukan melalui organ-organ pernapasan yang secara berurutan terdiri dari hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, bronkiolus atau cabang bronkus, dan alveolus. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu organ pernapasan. Pertama, rongga hidung. Hidung merupakan bagian awal yang dilalui udara. Lubang hidung dibagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, yang dibatasi oleh sekat hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Terdapat juga sel goblet yang merupakan sel penghasil lendir untuk melekatkan kotoran pada rambut hidung, dan juga terdapat konika yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan, sehingga faring terletak di belakang rongga mulut dan hidung. Faring tersusun dari otot polos dengan panjang kurang lebih 4 cm. Fungsi faring adalah meneruskan udara dari rongga hidung ke laring. Ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan suatu saluran yang tersusun dari lempengan-lempengan tulang rawan. Salah satu tulang rawan adalah tulang rawan tiroid yang berbentuk menyerupai perisai. Pada laki-laki dewasa, tulang rawan tiroid lebih besar daripada wanita sehingga membentuk jakun. Pada laring terdapat pita suara, sehingga laring sering disebut sebagai kotak suara. Laring memiliki katup yang disebut epiglotis atau anak tekak. Epiglotis ini selalu dalam keadaan terbuka dan hanya akan menutup jika ada makanan yang masuk ke kerongkongan. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan kerongkongan. Panjang trakea kurang lebih 10 cm dengan diameter 2,4 cm. Bagian dalam trakea dilapisi selaput lendir yang bersilia yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan otot polos. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi utama bronkus adalah menyalurkan udara ke paru-paru. Keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang disebut pleura. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar karena terdapat 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir dan lebih kecil karena berbagi tempat dengan jantung. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus dan alveolus.
Bronchioles adalah percabangan dari bronkus, sedangkan alveolus adalah gelembung-gelembung halus dengan jumlahnya kurang lebih 300 juta buah yang memiliki dinding tipis namun elastis dan mengandung banyak kapiler darah. Luas permukaan alveolus diperkirakan mencapai 160 meter persegi atau 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sekian video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat.